فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surat As-Saff ini, masuk ke halaman 27. Ya, 27 ya. Qala Imam Sa'di rahimahullah, wa hadza bayanun li'izamatihi ta'ala wa qahrih. Ini yaitu ayat yang pertama merupakan penjelasan tentang keagungan Allah Ta'ala dan dominasinya. Qahara artinya menundukkan ya, mengalahkan. Ya, secara mudahnya ya dominasi. Wa zulli jami'il khalqi lahu tabaraka wa ta'ala. Dan zul yaitu penghinaan diri. Seluruh makhluk menghinakan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa anna jami'a man fis samawati wal ardh, dan penjelasan bahwasanya semua yang di langit dan yang di bumi yusabbihuna bihamdillah, mereka bertasbih sambil memuji Allah. Bertasbih dengan memuji Allah. Kalau kita bertasbih dengan bahasa Arab, boleh juga kita mengatakan Maha Suci Allah. Adapun masalah pepohonan, bebatuan, Allah lebih tahu bagaimana cara mereka berkomunikasi dan mentasbihkan Allah. Baik. Masing-masing sesuai dengan yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada mereka caranya. Tetapi kita yakin ini adalah sesuatu yang benar. Wa ya'buduna, mereka menyembahnya sesuai dengan yang Allah ajarkan, ilhamkan kepada mereka. Kalau mukallafin dari kalangan jin dan manusia, syariatnya seperti yang diajarkan Nabi. Kalau makhluk-makhluk yang lain, Allah lebih tahu bagaimana cara peribadatan mereka. Wa yas'alunahu hawaijahum, mereka memohon kepada Allah untuk memenuhi hajat-hajat mereka, keperluan mereka. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Wa kaunullahi ta'ala malikas samawati wal ardh, dan keadaan di mana Allah Ta'ala adalah penguasa seluruh langit dan bumi. Ma fihinna, ini harusnya ada wawunya ya. Wa ma fihinna, yang memiliki, menguasai apa saja yang ada di dalam langit dan bumi. Wa ma bainahunna, dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Ma'a tasbihihinna, disertai dengan tasbihnya mereka untuk Allah. Ya waqtabi annahu huwa rabbul kamil, menuntut bahwasanya memang Allah itulah Rabb yang sempurna, penguasa, pemelihara, pencipta yang sempurna. Al-muttali'u ala jami'il makhluqat, yang melihat semua makhluk, melihat dan mengawasi semua makhluk. Al-mudabbiru li jami'i syu'unihim, yang mengatur, mengendalikan, mengelola semua urusan mereka. Qala al-'allamatul Bita'i rahimahullah, alladzi lahu ma fis samawat, zat yang mana seluruh yang di langit hanyalah milik Dia. Min jami'il asya, yaitu segala sesuatu, berupa segala sesuatu. Min di sini secara ilmu balaghah dikatakan apa? Min at-tabyin, penjelasan, karena datang setelah ma al-mausulah. Baik. Allati la yughfal, sesuai tidak di sini? Yang mana la yughfal, yang mana Allah tidak lalai terhadap mereka semua. Allati la yughfal. Min akhlaqiha, yaitu
berupa voluknya aflak, voluk yaitu planet dan bintang-bintang. Tapi di sini dipisahkan ya antara aflak dengan nujum. Ya sudah, aflak adalah planet-planetnya, wa nujumiha, bintang-bintangnya, wa ghairi dzalika min jawahiriha, dan yang selain itu yang berupa zat-zat yang ada di langit, wa a'radiha, dan juga makna-makna yang ada di langit, fi tulu'iha, yaitu tatkala mereka terbit, wa ufuliha, tatkala mereka jatuh terbenam, wa sairiha, perjalanan mereka, fi dhihabiha wa ruju'iha, tatkala mereka pergi dan tatkala mereka kembali. Ya, semuanya diatur dan dikendalikan oleh Allah. Wa insya'is sahab, dan dibentuknya awan, wa inzalil miyah, dan diturunkannya bintang-bintang, wa ghairi wa inzalil miyah, diturunkannya air, wa ghairi dzalika, yang selain itu. Semuanya masuk dalam istilah ma fis samawat, karena ma mausulah itu yufidul umum semuanya, apa saja. Selesai dari kitab Nadmud Durar karya Al-Biqai rahimahullah. Di situ ayatnya sabbaha lillah. Apa sih makna lafzul jalalah Allah? Lafzul jalalah Allah asluhu minal ilah. Allah asalnya dari al-ilah. Bimakna ma'bud, ya, al-ilah wazan fi'al bimakna maf'ul. Seperti misalkan apa? Firas bimakna mafrus, yaitu apa? Karpet ya. Atau bisa bimakna mabsut, tikar. Atau bila bimakna mablut, yaitu lantai. Nah, ini wazan fi'al bimakna maf'ul, ma'luh, yaitu ma'bud, yang disembah dan yang diibadahi. Berarti makna Allah fahuwal mustahiqqu li ayyubad. Dialah yang berhak untuk disembah. Jadi namanya menunjukkan hak uluhiyah. Bi jami'i asma'ihi wa sifatih, dengan seluruh nama dan sifatnya. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa'ulima, maka diketahuilah annasmahu Allah, bahwasanya nama dia Allah mustalzimun li jami'i ma'anil asma'il husna, menuntut seluruh makna-makna al-asma'ul husna. Adali alaiha, yang menunjukkan kepada asmaul husna. Jadi Allah itu menunjukkan semua nama yang menjadi milik dia. Bil ijmal, secara global. Baik. Zahirnya di sini titik. Wal asmaul husna tafsilun, dan asmaul husna, nama-nama yang paling indah, adalah perincian. Wa tabyinun li sifatil ilahiyah, sebagai perincian dan penjelasan kepada sifat-sifat ilahiyah. Allati ushtuqa minha ismullah, yang mana nama Allah itu diambil dari sifat uluhiyah tadi. Karena nama Allah adalah Dzul Uluhiyah, sebagaimana Ar-Rahman adalah Dzul Rahmatil Wasi'ah, Al-Ghani adalah Dzul Ghina Al-Kamil, dan seterusnya. Jadi Allah maknanya adalah Dzul Uluhiyah. Wasmu Allah, sedangkan nama Allah dalun ala kaunihi ma'luhan ma'budan, menunjukkan keadaan Allah yang mana dia itulah yang disembah dan diibadati. Ta'allahul khalaiq, para makhluk beribadah kepadanya. Ta'allaha ya ta'allahu, ta'abbada ya ta'abbadu. Mahabbatan wa ta'zima, disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Wa khudu'an, penundukan diri. Wa fazi'an ilaih, dan bersegera kepadanya, yaitu semua makhluk bersegera kepada Allah tatkala mengalami kesulitan, langsung memekik, langsung berteriak ya Allah, misalkan. Fil hawaid, di dalam hajat-hajatnya, wan nawaid, dan peristiwa-peristiwa. Wa dzalika mustalzimun li kamali rububiyyah. Ini semua menuntut kesempurnaan rububiyah Allah,
Bagaimana mereka meminta ini dan itu kepada Allah kalau Allah tidak sempurna rububiyah? Pastilah karena Dia itu sempurna rububiyah Dia. Memang Maha Kuasa, Maha Mencipta, Maha memberi rezeki, Maha melindungi dan seterusnya. Baik. Maka nama Dia Allah yang berhak disembah dan dimintai di dalam segala hajat menunjukkan memang rububiyah Dia itu sempurna. Wa rahmatih, rahmat Dia juga sempurna. Karena luasnya rahmat Dia, maka para makhluk rajin meminta kepadanya dan berbesar harapan kepadanya, sampai bahkan para pendosa juga merasa berharap kepadanya dan tidak putus asa dari rahmat Dia. Al-mutadamminaini likamalil mulk, yang mana rububiyah dan rahmat tadi sama-sama mengandungi kesempurnaan kekuasaan, mulk kekuasaan atau mungkin milik yaitu kepemilikan, wal hamd pujian, kemudian wa ilahiyatihi wa rububiyatihi wa rahmaniyatihi, yaitu mengandungi kesempurnaan rububiyah, ilahiyah, rububiyah dan rahmaniyah, yaitu sifat belas kasihan. Selesai dari kitab Madarijus Shalihin. Kemudian Al-Aziz, karena ayat pertama ditutup dengan wa huwal aziz. Baik. Qaulullah ta'ala wa huwal aziz, Dialah yang maha perkasa. Ini terjemahan secara sederhananya. Dzul izzatil kamilah. Al-Aziz yaitu yang memiliki kesempurnaan yang memiliki keperkasaan yang sempurna. Fahuwa al-qawi, Dia adalah yang maha kuat. Iya, secara zatnya Dia maha kuat. Al-mumtani, terkait dengan pihak lain yang ingin menganiaya Dia barangkali, maka Dia mumtani, tak mungkin ada yang mampu menganiaya Dia. Asal dari mumtani adalah yang memiliki pertahanan yang kuat. Ini secara bahasa yang mumtani, imtana yaitu mampu mempertahankan diri. Al-qahiru likulli syai', dan Dia adalah yang mengalahkan segala sesuatu. Jadi Al-Aziz mengandungi 3 komponen makna. Qala Imam At-Tabari rahimahullah, Al-Aziz fi niqmatihi mimman asahu minhum. Aziz, ya maksudnya perkasa dalam masalah apa? Yaitu di dalam hukumannya terhadap orang yang mendurhakai Dia dari kalangan mereka, dari kalangan para makhluk. Fakafarobin, sehingga mereka mengingkari Dia, yaitu berbuat maksiat sampai-sampai menjadi orang kafir. Wa khalafa amrah, dan menyelisihi perintahnya. Dia maha mampu untuk menghukum orang-orang yang seperti itu. Selesai dari tafsir At-Tabari. Wa qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa innal izzah tatadammanu, maka sesungguhnya al-izzah itu mengandungi 3 permasalahan. Yang pertama, al-quwwah, kekuatan. Falillahi al-quwwatu jami'a, maka hanya milik Allah lah seluruh kekuatan. Yuqal, dikatakan azza ya azzu bi fathil ain, azza ya azzu, di dalam fi'il mudhari'nya. Idza stadda wa qawi, apabila dia keras dan kuat. Wa minhu, di antara penggunaan lafaz ini, al-ardul izaz, yaitu as-salabah asy-syadidah, tanah yang keras, dan yang bersama ya, salabah dan syadidah sama, yaitu keras. Mungkin apa, tanah yang tandus barangkali. Kemudian yang kedua, kata Ibnul Qayyim, wa azza ya'izzu, pakai ain, bi kasril ain, idzan tana'a mimman yarumuh, apabila mampu mempertahankan diri dari pihak yang ingin menyakiti Dia, menyerang dan sebagainya. Ini azza ya'izzu. Yang ketiga, wa azza ya'uzzu bi dhammil ain, idza ghalaba wa qahara, jika mendominasi dan menundukkan, mengalahkan dan menundukkan. Ini kalau di dalam kitab lughah ini masuk dalam pembahasan apa ya? Musallas kutrub. Ada 3 pola, azza ya'azzu, azza ya'izzu, azza ya'uzzu. Baik. Seperti yang lain, apa itu? Faqaha, faqiha dan faquha.
ada kelainan makna, yaitu maknanya lain-lain walaupun akar katanya sama. Akar kata dan asal makna sih berdekatan. Baik. Fa'atu aqwal harakat. Mereka para ahli lughah, mereka memberikan harakat yang terkuat wahya ad-dhammah li aqwal ma'ani, untuk makna yang paling kuat, wahya al-ghalabah, yaitu dominasi, wal qahr, yaitu penundukan, lil ghair, terhadap pihak lain. Wa afaha, ini maksud kemana doirnya? Li aqwa, wa afiha. Kecuali kalau afiha ini maksud ke li aqwa al maani mungkin, yaitu atau fa'atu aqwa al harakat, berarti wa afaha, mereka memberikan harakat yang paling lemah, wahyal fathah li afi hadhil ma'ani, untuk makna yang paling lemah. Paling lemah dari sisi bahasa ya. Wa huwa kaunu syai' fi nafsihi salaban. Bahwasanya sesuatu itu secara zatnya adalah keras dan kuat. Terserah apakah dia berhubungan dengan pihak lain atau tidak, zatnya kuat. Baik. Yang paling hebat adalah menundukkan pihak yang lain. Wala yalzamu min dzalika ayyam tani'a amman yarumuh. Dan keadaan di mana Allah Maha Kuat atau suatu pihak itu dikatakan kuat, ini tidak mengharuskan dia mampu untuk mempertahankan diri dari pihak yang ingin menyakiti dia. Ini secara bahasa. Memang dia kuat, tapi diserang orang lain kuat atau tidak? Nah, kami tidak sedang membahas itu. Ini baru azza ya azzu. Yang penting dirinya kuat. Kemudian wal harakatul mutawassithah, atau maksud yang tadi wal harakatul mutawassithah, harakat yang pertengahan, wahyal kasrah, yaitu huruf kasrah, harakat kasrah lil makna mutawassit, untuk makna yang pertengahan, wa huwa al qawiyul mumtani'u an ghairih, yang kuat secara zatnya dan mampu mempertahankan diri dari pihak lain, dari serangan pihak lain. Wala yalzamu minhu ayyatahara ghairah, tetapi walaupun dia sudah memiliki makna pertama dan kedua, zatnya kuat dan mampu bertahan, tapi tidak mengharuskan dia mampu mengalahkan pihak yang lain. Nah, untuk Allah sempurna, ada makna ketiga. Baik, wa yaghlibah, sekedar makna pertama dan kedua tidak mengharuskan dia mampu menundukkan pihak yang lain. Fa'atul aqwa, maka mereka memberikan harakat yang terkuat, yaitu dhammah, lil aqwa, untuk makna yang terkuat, yaitu mampu mengalahkan pihak yang lain. Wal af'afa lil af'af, harakat yang paling lemah, yaitu fathah, untuk makna yang paling lemah, yaitu hanya menunjukkan pada dirinya sendiri sebagai yang kuat. Wal mutawassita lil mutawassit, harakat yang pertengahan, yaitu kasrah, untuk makna yang pertengahan, yaitu mampu bertahan. Nah, untuk Allah semua makna ada. Wala raib, dan tiada kebimbangan, anna qahral muridi amma yuriduhu, kemampuan Allah untuk menundukkan orang yang menginginkan dari apa yang dia inginkan, min aqwa awsafil qadir, termasuk sifat yang maha kuasa yang terkuat. Berapa banyak orang ingin ini, tapi Allah menghalangi, menunjukkan Allah memang maha kuat, semuanya tunduk di bawah takdir dia. Walaupun kita ingin ini itu, kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak terjadi. Fa inna qahrahu an iradati, karena sesungguhnya penundukan yang Allah lakukan terhadap seorang hamba dari keinginan hamba itu, yaitu menghalangi dia dari memenuhi apa yang dia inginkan, mencapai apa yang dia cita-citakan. Wa ja'alahu muridan, dan Allah menjadikan orang itu menginginkan sesuatu yang lain, misalkan dijadikan dia tahu-tahu berubah pikiran. Ini betul-betul maha kuat Allah memang. Karena aqwa anwa'il qahr, itu adalah jenis dominasi yang terkuat.
Allah mampu membolak-balikkan keinginan seorang hamba, menunjukkan bahwasanya ubun-ubun kita memang di tangan Dia, jantung kita juga di tangan Dia. Dia menundukkan segalanya. Wal izzu didzul, iz keperkasaan, lawan dari zul kehinaan atau kelemahan. Wa zul asluhu ad-dha'fu wal ajiz. Zul sendiri asal maknanya adalah kelemahan. Kelemahan dan kelemahan ya. Ajiz wa dha'f. Bahasa kita agak kurang. Fal izzu yaqtadi kamalal qudrati wal izzah. Maka yang namanya iz yaitu kemuliaan atau keperkasaan menuntut sempurnanya kekuasaan Dia, qudrah, kekuasaan atau kemampuan, wal izzah dan keperkasaan itu sendiri. Walihada yusafu bihil mu'min. Makanya seorang mukmin disifati dengan iz, yaitu perkasa dan mulia. Wala yakunu dzamman lah, dan ini bukan celaan untuk dia. Bi khilafil kibr, lain dengan kesombongan. Nah, ini celaan tentunya, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Allah yang berhak memiliki nama Al-Mutakabbir dan juga nama Al-Aziz. Selesai dari kitab Thariqul Hijratain. Sekarang makna al-hakim yang ada di akhir ayat pertama itu. Qaulullah ta'ala al-hakim wa huwal azizul hakim. Ai huwal hakim al-kamil. Dia adalah hakim yang sempurna. Asal dari hakim itu apa sih? Pemilik hukum, yaitu yang memberikan keputusan. Seluruh keputusan ada di tangan Dia. La hukma illalah, tidak ada hukum kecuali milik Dia. Wa huwal, makna yang kedua al-muhkim, al-hakim di mana al-muhkim. Dari apa makna al-mutqin, yaitu yang memantapkan segalanya. Hakim yaitu yang memantapkan seluruh perbuatan. Likulli ma khalaqa wa fa'al, memantapkan semua yang Dia ciptakan dan Dia perbuat. Ya, semua perbuatan Allah pasti mantap, pasti hebat, tidak ada yang cacat dari perbuatan Allah. Kecuali Allah menghendaki ada makhluk yang cacat, yaitu makhluknya yang cacat, tapi perbuatan Allah tidak cacat sama sekali. Semuanya terjadi seperti yang Dia inginkan. Wa huwa, makna yang ketiga, dzul hikmatin balighah, yang memiliki hikmah yang sangat mendalam, hikmah yang sangat kuat. Apa itu? Yada'u kulla syai'in mawdi'ah, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, Allah itu yang sesuai. Jadi Al-Hakim memiliki 3 makna. Nah, tinggal dilihat di daftar pustaka di situ. Wa qala al-Imam At-Tabari rahimahullah al-Hakim fi tadbirihi iyyahum. Ini ringkas, beliau menafsirkan ringkas gitu aja. Yaitu yang penuh hikmah di dalam pengaturannya kepada para makhluk tadi. Selesai dari tafsir At-Tabari. Fa fi hadhil ayat, maka di dalam ayat ini asbatallahu ta'ala li nafsihi ismaini karimain. Allah Ta'ala menetapkan untuk dirinya 2 nama yang mulia, Al-Aziz wal Hakim, yang maha perkasa lagi maha penuh hikmah. Ini penerjemahan secara mudahnya. Fa asbata li nafsihi sifatil izzah wal hukm wal ihkam wal hikmah. Maka Allah menetapkan untuk dirinya sifat-sifat keperkasaan yang telah kita ketahui ada 3 makna tadi. Dan juga sifat-sifat hukum, yaitu sebagai penentu segalanya. Wal ihkam, yang memantapkan segalanya. Wal hikmah, yang meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Wa fil jam'i baina hadainil ismain ma'nan badi'. Di dalam penggabungan di antara 2 nama ini, nama apa tadi? Al-Aziz dan Al-Hakim, ada makna yang indah, badi', yaitu indah. Yaitu apa? Fa hikmatuhu la tansha'u minadh dha'fi wal ajz. Hikmah Allah itu tidak muncul dari kelemahan. Lain dengan manusia kan, kadang dikatakan orang ini bijak. Biasanya apa? Karena badannya lemah. Ya, dia bijak saja, tak mampu apa-apa, tapi bijak dalam mensikapi situasi. Wa izzatuhu la tuwarrituhu fi az-zulmi wal jaur. Sementara keperkasaan Dia tidak menjerumuskan Dia ke dalam kezaliman dan kecurangan. Walaupun perkasa, tapi tetap Dia itu maha adil, maha baik. Lain dengan kebanyakan manusia, semakin perkasa, semakin berkuasa, malah
semakin bertindak semena-mena dan sebagainya. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sifatun tahsulu min iqtirani ahadil ismain, ada sifat yang dihasilkan dari gabungan salah satu dua nama, wal wasfain, dan dua sifat bil akhar, dengan nama yang lainnya. Masing-masing punya sifat, tetapi kalau digabungkan ini mendatangkan suatu sifat yang ketiga. Wa dzalika qadrun zaidun ala mufradaihima, dan sifat ketiga ini adalah nilai lebih di atas individu dari kedua-duanya. Nahwu contohnya al-ghaniyil hamid, yang maha kaya lagi maha terpuji. Kalau sekedar maha kaya, ya artinya adalah memiliki kekayaan sempurna, tidak perlu pada yang lain. Al-Hamid, yang maha terpuji, tapi gabungan ini menunjukkan bahwasanya kekayaannya tidak menyebabkan dia berbuat penganiayaan dan kejahatan. Kemudian Al-Hamid, pujiannya menunjukkan bahwasanya seluruh kekayaan dia gunakan untuk yang baik-baik. Jadi ini mengandungi makna ketiga. Wal al-afu wil qadir, al-afu al-qadir, yaitu yang maha pemaaf lagi maha kuasa. Masing-masing nama punya makna ma'ruf. Sementara gabungannya menunjukkan pemaafannya bukan berdasarkan kelemahan, dia sendiri maha perkasa. Dan juga al-qadir, kekuasaannya tidak menyebabkan dia itu suka membalas dendam atau suka menganiaya, bahkan dia itu maha pemaaf dan seterusnya. Ini nilai lebih di atas masing-masing nama, di atas masing-masing makna. Demikian pula al-hamidil majid, yang maha terpuji lagi maha mulia. Ini terjemahan mudahnya ya, al-majid maha mulia. Sebenarnya dia memiliki makna yang susah untuk disebutkan secara ringkas. Yang namanya al-majid yaitu yang kebaikannya dan kesempurnaannya terus bertambah, itu al-majid. Diambil dari bahasa Arab amjadatis syajar, pohon yang terus berkembang, semakin rimbun, semakin bagus, dikatakan amjada. Nah, istilah majid secara mudahnya sih yang maha mulia, secara mudahnya saja itu. Baik. Wa hakadha ammatus sifatil muqtarinah, dan demikianlah semua sifat-sifat yang bergandengan. Wal asma'il musdaujah, dan nama-nama yang digabungkan. Fil Quran, di dalam Al-Quran. Fa innal ghina sifatu kamal, karena contohnya ghina, kekayaan, adalah sifat kesempurnaan. Wal hamda kadzalik, pujian juga sifat kesempurnaan. Wajtima'ul ghina ma'al hamd kamalun akhar, gabungan pertemuan antara kekayaan beserta pujian ini kesempurnaan yang lain lagi. Falahu sana'un min ghina wa sana'un min hamdih, dia memiliki sanjungan di dalam kekayaannya dan sanjungan di dalam pujiannya. Wa sana'un min ijtima'ihima, dan memiliki sanjungan dari gabungan kedua sifat dia tadi. Wa kadzalika al-afuwul qadir, demikian pula gabungan dari yang maha pemaaf lagi maha kuasa. Wal hamidul majid, gabungan dari yang maha terpuji lagi maha mulia. Wal azizul hakim, yang maha perkasa lagi maha penuh hikmah, yang disebutkan dalam ayat kita itu. Fata'ammalhu fa innahu min asyrafil ma'arif, maka renungkanlah masalah ini karena ini termasuk pengetahuan yang paling mulia. Selesai dari Badaihul Fawaid. Al-balaghatu fi hadhil ayat, balaghah yang ada di dalam ayat pertama ini apa? Minal balaghati fi hadhil ayat, termasuk balaghah di dalam ayat ini, Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala ta'arrafa, memperkenalkan diri, ila ibadihi as-sami'in, kepada para hambanya yang mendengar bacaan ini, wal qurra, para pembaca, bikaunil jami'il makhluqat, bahwasanya semua makhluk, al-ulwiyati was-sufliyah, makhluk di alam atas dan yang di alam bawah. Untuk anak-anak kira-kira ditanya bisa nggak ya? Makhluk di alam atas itu alam mana ya? Alam atas itu alam mana? Anak-anak siapa yang bisa tunjuk jari? Semua bisa lah itu tunjuk jari ya.
Alam atas itu maksudnya di mana? Di atas atap atau di atas pohon atau di atas gunung? Alam atas itu maksudnya alam mana? Alam mana? Yang keras. Atas itu mana atas? Alam atas maksudnya di mana alam atas? Tidak harus tapi yang penting apa? Ada yang mau membantu. Alam atas maksudnya yang mana? Makhluk di alam atas maksudnya di mana sih atas tuh? Kalau bapak-bapak muda aja ya. Maksudnya alam atas mana? Iya di langit maksudnya. Nah, kalau alam atas adalah langit, berarti alam bawah maksudnya mana? Iya di bumi ya maksudnya itu. Karena ayatnya bicara itu kan, yang di langit dan yang di bumi. Thayyib, tunazzihuhu an kulli aibin wa naqs. Mensucikan Allah dari setiap aib dan kekurangan. Berarti kalau ayatnya berbicara seperti itu, fa fi dzalika isy'ar, maka di dalam berita tadi ada pemberitahuan. Isy'ar artinya i'lam, yaitu pengajaran. Bi'iqrariha bi'izamatihi wa kibriyaihi, bahwasanya semua makhluk mengakui keagungan Allah dan kebesarannya. Wa bi'iz'aniha li ta'atih, dan tunduknya mereka untuk menaati Dia. Terutama yang beriman betul-betul taat kepada syariat. Yang kafir bagaimana Mas? Ya, dengan apa? Secara rububiyah, yaitu mengikuti takdir Allah, tak mampu lari dari itu. Selesai dari Nadmudurar. Sekarang kita masuk ke halaman 31. Al-Babus Tsani, tafsir surat As-Saff As-Tsaniyah. Tafsir surat Saff ayat yang kedua. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian perbuat? Ini untuk meringkas, i'rabnya dibaca sendiri ya. Allah i'rabnya lumayan lengkap. Anak ambil dari sejumlah literatur di halaman 32 itu. Tafsirul ayat, tafsir ayat, makna iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Baik, iman itu apa? Qaulullah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, hadza nidaun, ini adalah panggilan, seruan lil muttasifina bil iman, untuk orang-orang yang memiliki sifat keimanan, yaitu kaum muslimin. Al-imanu lughatan, iman secara bahasa, huwa at-tasdiqu ma'al ikrar, pembenaran yang disertai dengan pengakuan. Bukan hanya membenarkan, tapi juga mengakui. Bukan hanya mengakui, tapi juga membenarkan. Sehingga Fir'aun tak masuk dalam pembahasan ini, iblis juga tidak masuk di dalamnya. Baik. Siapa lagi? Abu Thalib juga tidak masuk dalam pembahasan ini. Walaupun dia membenarkan Nabi, tapi dia tidak mengakui la ilaha illallah. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wal imanu syar'an, iman secara syariat, yashmalul qawla wal amal, mencakupi ucapan dan amalan, ucapan dan perbuatan, fil qalbi wal lisan, di dalam hati, kalau aslinya jantung ya, dan lidah, wal jawarih, dan anggota badan. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri Al-Kufi, Amirul Mukminin fil Hadits, rahimahullah. Wal iman qaulun wa amalun wa niyyah. Iman itu ucapan, amalan dan niat. Walaupun niat pun amalan juga ya, amalan hati, tapi sengaja beliau perinci biar cukup lengkap. Yazidu wa yanqus, mungkin bertambah dan mungkin berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wala yajuzul qawlu illa bil amal, ucapan tidak boleh kecuali dengan amalan, yaitu ucapan semata-mata tidak diterima sampai orangnya membuktikan dengan amalannya, agar tidak seperti munafik misalkan atau yang seperti itu. Wala yajuzul qawlu wal amalu illa bin niyyah, ucapan dan amalan juga tidak boleh, yaitu belum sah kecuali dengan niat. Tanpa niat
Bukan ibadah berarti. Wala yajuzul qawlu wal amalu wan niyyah illa bimuwafaqati sunnah. Ucapan, amalan dan niat itu tidak sah kecuali apabila sesuai dengan sunnah. Kalau tidak ikut sunnahnya Nabi ya tertolak. Selesai dari Syarhus Sunnah Lis-Sauri. Dan juga kalam ulama sama dengan itu di dalam Aqidah Al-Humaidi, demikian pula di dalam Syarhus Sunnah karya Al-Baghawi dan juga Imam Al-Qayrawani dan lain-lain. Dan dinukilkan ijma' oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Bayyid. Wa qaulullahi ta'ala, kita tambah sedikit ya insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Fihi dalil, di dalamnya ada dalil ala anna adamal mutabaqati bainal qauli wal fi'li qabih. Bahwasanya ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan adalah buruk. Ya semua orang marah. Katanya engkau sayang pada saya, tapi kenapa engkau sering mencuri duit saya? Jelas ini buruk. Ucapan harus dibuktikan dengan amalan. Baik. Walaisa min sya'nil mu'minin, dan itu bukan termasuk sifat kaum mukminin. Bukan berarti yang menipu langsung kafir, tapi mukmin bukanlah seperti itu. Mukmin yang sempurna yang baik bukanlah seperti itu. Qala Imam Sa'di rahimahullah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, lima taqulunal khair. Kenapa kalian mengucapkan yang baik? Wa tahussuna alaih, mengajak, mendorong manusia mengerjakannya. Wa rubbama tamaddahtum bih, tamaddahtum itu memuji diri sendiri dengan itu. Wa antum la taf'aluna, dalam keadaan kalian tidak mengerjakannya. Cuma apa, tong kosong berbunyi nyaring istilahnya ya. Atau yang kalau di zaman dulu itu apa? Neto. No action talk only katanya. Baik. Wa tanhauna 'anil syarr, kalian melarang dari keburukan. Wa rubbama nazzahtum anfusakum anhu, terkadang kalian mensucikan diri kalian dari keburukan tadi. Wa antum mutalawwisuna bih, dalam keadaan kalian terlumuri dengan keburukan tadi. Jadi memang cuma berbicara manis-manis saja. Wa muttasifuna bih, kalian memiliki sifat yang buruk tadi. Fahal taliqu bil mu'minina hadhil halah, maka apakah keadaan ini layak untuk orang-orang yang beriman? Halah az-zamimah, keadaan yang tercela. Apakah keadaan yang tercela ini layak untuk orang-orang yang beriman? Tentunya jawabannya adalah tidak layak. Baik, apakah waktunya cukup berarti ya? Azan dulu aja. Azan dulu nanti lanjutin lagi. Azan aja, nanti lanjutkan kajian lagi ke sholat. Dilanjutkannya berapa menit kira-kira? Anak ikut aja, nggak tahu. Berapa ayat? Itu supaya target Ustaz. Berapa ayat nanti berapa bulan? Azan dulu tidak. Setelah azan baru lagi. Lanjut, berapa menit kira-kira biasanya? Sampai jam 8 tadi. Jam 8. Oh ya. Anak ikut aja. Baru kali ini di sini nggak tahu. Baik, kita lanjutkan sebentar lagi insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ngomong. Saya